Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal catatan harian di konter Sidulur-Sel. Untuk catatan harian di Sidulur-Sel, kita menggunakan Microsoft Excel ya, karena agar langsung terhitung otomatis untuk penjualannya, untuk omsetnya juga, dan terhitung langsung profitnya per hari. Tapi sebelumnya kita sempat menggunakan laporan manual memakai kertas, tapi karena kita mempunyai kebutuhan lain agar bisa terhitung dan bagi hasil dengan karyawan, jadi karyawan itu per hari bagi hasilnya atau gajinya, sehingga kita membutuhkan laporan yang bisa langsung otomatis menghitung bagi hasilnya. Untuk itu kita membuatkan laporan di Excel agar bisa terhitung dengan otomatis. Ini contoh laporan di tanggal 1 Januari 2021, dan ini adalah laporan real penghasilan konter Sidulur-Sel selama 1 hari. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sheet untuk kolom isiannya. Yang pertama, dashboard adalah untuk menampilkan, yang paling intinya adalah menampilkan jumlah transaksi, omset, dan juga profit. Lalu ini menghitung total setelah penjumlahan dan pengurangan terhadap downline, pengeluaran konter, penambahan saldo, bayar saldo, sehingga bisa terhitung semuanya. Untuk di dashboard ini kita ada beberapa kolom, yaitu kolom jenis produk yang kita jual, yaitu kita menjual voucher, kuota, perdana biasa dan kuota masuk ke sini juga. Terus aksesoris HP, lalu pulsa. Jadi ada 4 jenis produk yang dijual di konter Sidulur-Sel, dan ini adalah jumlah transaksi yang dihasilkan dalam 1 hari, dan ini terhitung otomatis. Lalu omset, total uang dari hasil penjualan sebelum dikurangi profit. Jadi ini total keseluruhannya dulu sekitar segini dalam 1 hari, mencapai 2.887.000. Jadi kalau 1 bulan itu omset bisa mencapai 80-100, karena per harinya juga ini mulai dari kurang lebih dari 3 juta sampai 4 juta omset dalam 1 hari. Dan ini adalah kolom profit, yaitu keuntungan, margin keuntungan kotor ya. Ini masih kotor, belum dikurangi lain-lain, kontrakan, karyawan, dan lain sebagainya, operasional konter yang belum terhitung. Jadi ini masih laba kotor. Dalam 1 hari menghasilkan itu sekitar 494 atau hampir 500. Lalu untuk selanjutnya, ini ada kolom di bawahnya, kas awal. Ini untuk menghitung total di laci ya. Ini kolom yang di bawah ini adalah untuk menghitung total kas, total uang yang ada di laci dalam 1 hari. Jadi ini ada kas awal. Kas awal itu adalah total uang ketika awal buka konter. Ketika buka konter, kita hitung dulu uang yang ada di laci, segini 900, ditambah omset total dari penjualan, sehingga menghasilkan total akhir uang penjualan. Lalu untuk menghitung total kas di laci, ini adalah ada penambahan downline. Kalau ada downline ini otomatis ditambah di sini kolomnya. Nah, kalau kita nerima downline di konter,
300.000 dia nambah saldo, otomatis total kas di laci di akhir nambah 300 ke sini. Terus ada pengeluaran seperti ini, contohnya iuran sampah ataupun iuran lainnya bisa masuk ke sini, nanti langsung otomatis terkurangi ya. Terus ada penukaran kupon, karena di counter kita ada memakai sistem kupon untuk hadiah pelanggan, nanti omset dikurangi kupon. Kuponnya masukin di sini secara otomatis menambah ini. Contohnya misal ada yang menukar masker, langsung isi 1. Nah, di sini langsung nambah. Berarti ini total kas di laci dikurangi harganya 6.000. Terus belanja barang. Ketika kita belanja barang di hari tersebut, otomatis akan masuk ke sini dan akan mengurangi kas akhir. Untuk cara menambahkan belanja barang ini langsung saja di sini ya. Ini ada stok awal, terus ada barang masuk. Misalkan kita belanja Aigo 1 giga 5 hari sebanyak 100 piece, berarti 100 dikali harga modalnya 7.500, akan langsung tertotal di sini 750.000. Ini akan mengurangi total kas di akhir. Begitu juga kalau perdana ini masukin di barang masuk, apa misalnya XL reguler 10 atau aksesoris apa misalnya 1, langsung tertotal secara otomatis. Terus untuk margin karyawan, kalau ada karyawan ini bagi hasilnya, kalau saya di sini berapa persen itu tergantung, kalau saya di persentase tergantung kebijakan di counter masing-masing. Terus nah ini akan langsung tertotal untuk kas akhir. Jadi ketika kita mau tutup, kita hitung uang harus sesuai dengan yang ada di sini hitungannya. Terus yang ada di sini pengeluaran. Nah ini kalau ada pembayaran di luar belanja, misal belanja bayar saldo, kalau di sedulur sel itu dijemput ke counter, jadi ini bayar saldo untuk penambahan saldo di hari sebelumnya, berarti di tanggal 31 Desember, karena ini laporan penjualan harian tanggal 1 Januari. Ini sekitar totalnya 2 juta untuk tanggal 31 Desember ya. Nah ini yang 2 juta langsung terkurangi ke total kas akhir kalau uangnya mengambil di kas laci. Kalau dihapus ini otomatis menambah. Kalau ada pembayaran 2 juta ini secara otomatis berkurang. Lalu selanjutnya kita terangkan untuk kolom penambahan saldo pulsa. Jadi kalau ada penambahan saldo kita tuliskan di sini, dan ini hanya sekedar catatan, tidak menjumlahkan ke kolom manapun. Terus kolom menghitung saldo, kita hitung dulu saldo awal yang ada di HP transaksi kita. Saldo awalnya kita baru buka tanggal 1 Januari ini 88.000. Terus saldo yang terpakai, terus saldo akhir kita hitung lagi di pas counter tutup, dan harus sama jumlahnya dengan ini. Jadi jumlah yang harus sama ini, cara mengeceknya adalah saldo awal ditambah dengan jumlah penambahan saldo di hari itu dikurangi saldo akhir plus downline, seperti itu. Sehingga ini ada pengecekan. Kalau tidak sama berarti ada transaksi yang belum tertulis. Kalau misal downline 100 coba ya.
Nah, berarti kalau seperti ini belum sebetulnya tidak ada penambahan downline, cuman kita ditulis downline di sini sehingga ini tidak sama. Kalau ini dihapus lagi, nah jadi sama. Begitupun kalau ada penambahan saldo, kalau di hari itu tidak ada penambahan saldo, kalau di hari itu ada penambahan saldo tapi tidak kita tulis, maka akan berbeda. Ini ada 1 juta, nah gitu. Terus maju ke sheet penjualan, bagaimana mencatat penjualan harian di masing-masing produk. Kalau pulsa kita catatnya seperti ini, ada kolom nominal 5 sampai 100, kita tuliskan semuanya, selisih 5, 5, 5. Terus kalau ada penjualan kita catat di sini kolomnya 1, sehingga di sini menambah langsung 2. Berarti kalau ini dalam 1 hari pulsa 5.000 terjual 6, 10.000 terjual 10, 15.000 terjual 2, dan seterusnya. Yang 50.000 terjual 3, 100 ada 1, seperti itu ya. Dan ini omset penjualan pulsa 736 akan langsung tertotal ke dashboard yang di sini. Pulsa, nah ini. Terus ke perdana juga sama cara mencatatnya. Ini di kolom penjualan 1, kalau misalkan ada pembelian Exi 102 GB, masukkan ke kolom penjualan. Kalau ada yang langsung beli 2, bisa langsung tulis 2, nah seperti itu. Aksesoris sama kayak gitu. Dan ini ada omsetnya yang akan tertotal langsung ke dashboard. Nah ini 109, aksesoris 109 ya. Seperti itu kita sharing catatan penjualan harian di Counter Sidulur. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ataupun menjadi hasanah baru bagi dunia perkonteran di Indonesia ya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan sharingkan. Semoga lancar terus bagi para pengusaha konter seluruh Indonesia. Salam cuan, salam rabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau laporannya, saya sharekan di deskripsi, bisa langsung download